Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang materi garis dan sudut. Garis dan sudut ya. Nah, materi ini adalah materi kelas 7 ya. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum membahas materi kita harus tahu dulu ya apa itu arti garis dan sudut ya. Pada dasarnya yang dimaksud dengan garis ya itu adalah kumpulan titik-titik ya, kumpulan dalam bentuk titik-titik yang banyaknya tidak terhingga ya, tidak terhingga ya. Lalu selain tidak terhingga, dia juga memanjang ya, dan memanjang ke arah yang berlawanan, berlawanan ya. Selain itu biasanya garis juga dia diberi nama atau ditandai dengan huruf kecil ya, misalkan A gitu ya, B atau K ya, atau L gitu. Jadi dia ditandainya dengan huruf kecil ya. Nah, lalu selain itu ya, garis juga ada beberapa jenis ya. Nah, jenis-jenis garis itu, jenis-jenis garis ya, itu ada 4 jenis ya. Ini yang harus adik-adik tahu juga ya. Yang pertama ya, 4 jenis nih. Yang pertama dia garis sejajar ya. Garis sejajar. Bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya itu dia berdiri atau memanjang bersebelah-sebelahan ya. Nah, seperti itu. Ini namanya garis sejajar ya, atau bentuknya seperti ini juga bisa ya. Nah, ini sejajar namanya. Lalu ada lagi yang dimaksud dengan garis berpotongan ya, berpotongan. Nah, kalau garis berpotongan dia bentuknya menyilang ya, bentuknya menyilang ya. Boleh begini ya, boleh begini juga boleh ya. Intinya dia berpotongan gitu ya, jadi bertemu pada satu titik seperti itu ya. Lalu selain sejajar berpotongan ada juga yang namanya garis berhimpit ya, garis berhimpit. Nah, dia modelnya adalah satu garis lurus tapi dia ada 2 jenis garis ya, jadi berhimpitan gitu ya. Nah, seperti inilah modelnya ya. Nah, berhimpit dia. Jadi boleh begitu bentuknya ya, boleh begini juga boleh. Nah, jadi intinya dia nempel gitu ya, yang merah sama yang biru. Itu namanya garis berhimpitan. Lalu ada lagi yang dimaksud dengan garis bersilang ya, bersilangan ya. Nah, kalau garis bersilangan ya, dia itu tidak apa ya bahasanya ya, tidak sejajar ataupun tidak berpotongan ya. Jadi dia berdiri sendiri-sendiri aja ya. Misalkan bentuknya begini, yang satu ke sini ya, yang satu ke sini. Nah, itu artinya bersilangan, atau dia itu memiliki arah dan bentuk masing-masing ya. Boleh begini ya, terus yang satunya begini ya. Nah, itu artinya bersilangan ya. Dan pada dasarnya garis-garis ini nanti akan berhubungan satu dengan yang lain, yang ujung-ujungnya akan membentuk sebuah
sudut ya. Jadi yang dimaksud garis itu adalah kumpulan titik-titik yang banyaknya tidak terhingga ya, dan memanjang ke arah yang berlawanan. Oke ya, itu untuk garis. Lalu berikutnya sudut ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sudut ya? Jadi sudut itu adalah daerah yang dibatasi ya oleh dua buah sinar garis, sinar garis ya, yang bertemu pada satu titik, titik ya. Nah, biar lebih jelas kakak buatkan gambarnya ya. Nah, ini bentuk gambar dari sudut CAB ya. Nah, yang dimaksud dengan titik sudutnya yang mana ya? Nanti kakak jelaskan satu-satu ya. Ini yang dimaksud dengan titik sudut. Nah, di sini titik sudutnya ya. Titik sudut. Nah, titik sudut itu artinya dua garis yang bertemu ya pada satu titik. Nah, ini namanya titik sudut, sehingga dia membentuk sudut ya. Nah, ini bentuk sudutnya. Nah, lalu yang warna merah dan yang warna biru itu namanya kaki sudut ya. Kaki sudut ya. Ada kaki sudut AC dan ada kaki sudut BC ya. Kaki sudut ya. Dan yang dimaksud dengan besar sudut adalah ini yang diarsir nih. Ini namanya besar sudut ya. Ini namanya besar sudut. Nah, dari bagian-bagian sudut ini adik-adik juga harus tahu ya ketentuan-ketentuannya ya. Dan kalau kita mau membuat nama sudut ya, itu biasanya menggunakan huruf besar, huruf kapital ya. Dan dimana yang dimaksud dengan sudutnya itu ditulis di tengah-tengah ya. Jadi kalau ini ada sudut seperti ini, maka ditulisnya huruf A nya di tengah ya. Berarti ini sudut CAB ya. Jadi A nya itu ya, atau yang dimaksud dengan sudutnya itu di tengah ditulisnya ya. Jadi nggak bisa nulisnya itu misalkan A B C ya, mentang-mentang bisa diurutkan ABC ditulisnya ABC. Nah, ini salah nih ya. Ini bukan yang dimaksud dengan sudut A. Kalau B nya di tengah berarti namanya sudut B gitu ya. Ini harus dipahami juga nih sama adik-adik, jangan sampai salah ya. Nah, berikutnya kita coba membahas jenis-jenis sudut ya. Untuk jenis-jenis sudut ya, adik-adik harus tahu ada 4 macam jenis sudut ya. Nah, jenis-jenis sudut ya. Yang pertama itu yang dimaksud dengan sudut lancip ya, sudut lancip. Nah, sudut lancip ini ya biasanya besar sudutnya adalah dari 0 derajat ya sampai dengan 90 derajat. Ini yang namanya sudut lancip. Biasanya kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, misalkan kakak gambarkan, dia bentuknya seperti ini ya. Jadi intinya besar sudutnya itu sempit ya, kecil ya. Itu yang dimaksud dengan sudut lancip ya. Lalu ada juga yang dimaksud dengan sudut siku-siku ya. Yang kedua sudut siku-siku ya. Nah, untuk sudut siku-siku ya itu besarnya 90 derajat ya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, harus 90 derajat. Nah, bentuknya itu seperti ini ya. Dia berpenyiku di sininya ya. Nah, ini yang dimaksud dengan sudut siku-siku. Bentuknya boleh seperti ini ya. Boleh seperti ini, yang penting dia berpenyiku ya, seperti itu. Ini yang dimaksud dengan sudut siku-siku ya. Lalu yang ketiga ya, ada yang dimaksud dengan sudut tumpul ya. Sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ini besarannya adalah dari 90 derajat
sampai 180 derajat ya. Biasanya bentuknya itu dia terbuka lebar ya, misalkan seperti ini. Nah, jadi besar sudutnya itu lebar dia. Nah, ini yang dimaksud dengan sudut tumpul ya. Lalu yang keempat, ada yang dimaksud dengan sudut lurus ya, sudut lurus. Nah, kalau sudut lurus itu besarnya adalah 180 derajat ya. Jadi kalau sudut lurus ya sudah, dia dalam bentuk lurus panjang aja gitu. Dalam bentuk lurus panjang ya. Nah, ini sudutnya di sini. Nah, jadi kalau sudut pelurus itu bentuknya hanya lurus saja ya. Boleh vertikal, boleh horizontal. Nah, lalu apa sih hubungan antara sudut ya? Apa yang dimaksud dengan hubungan antar sudut? Nah, coba kita akan bahas ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut ya. Nah, yang pertama ya, itu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan sudut berpelurus. Pelurus ya, atau nama lainnya adalah suplemen ya, nama lainnya suplemen ya. Bentuknya seperti apa Kak? Nah, bentuknya itu adalah totalnya ya, total dari sudut berpelurus itu adalah 180 derajat ya. Biasanya bentuknya itu seperti ini ya, bentuknya misalkan ada garis lurus ya, lalu di tengah-tengahnya itu seperti ini misalkan. Nah, misalkan Kakak tulis di sini A, terus B, terus C, terus D ya. Lalu di sini ada besar, misalkan Kakak namakan Y derajat ya. Lalu di sini X derajat ya. Jadi ketentuannya ya, ini misalkan sudut ABD ya, jika ditambah dengan sudut DBC ya, itu jumlahnya harus 180 derajat ya. Atau sudut Y derajat ditambah sudut X derajat itu harus 180 derajat ya. Misalkan kita mau nyari sudut Y ya, mau nyari sudut Y berarti 180 derajat dikurangi sudut X derajat sama dengan sudut Y derajat. Begitu juga kalau kita mau nyari sudut X ya, berarti 180 derajat dikurangi sudut Y derajat sama dengan sudut X derajat ya. Jadi seperti itu adik-adik ya, untuk pembedahan tentang sudut berpelurus ya. Jadi harus tahu juga ya adik-adik nanti untuk mengerjakan soal-soal latihan nanti. Nah, ini yang dimaksud dengan sudut berpelurus ya. Lalu yang kedua itu ada yang disebut dengan sudut berpenyiku ya. Nah, sudut berpenyiku itu nama lainnya adalah komplemen ya. Besarnya atau totalnya sama dengan 90 derajat ya. Kalau Kakak buat dalam bentuk gambar ya, misalkan seperti ini. Nah, sudut berpenyiku ya, ini harus lurus ya. Nah, anggap saja lurus ya, ini ya, anggap saja ini lurus. Nah, lalu misalkan dipotongnya di sini set ya. Nah, ini harus ada siku-sikunya ya. Misalkan namanya adalah sudut A, B, C, D ya. Misalkan di sini ada Y derajat, di sini ada X derajat. Nah, sudut berpenyiku ini ya, itu totalnya harus 90 derajat ya. Jadi misalkan sudut D
AC ditambah sudut CAB ya, itu totalnya harus 90 derajat. Seperti itu. Atau misalkan sudut Y derajat ditambah sudut X derajat ya, itu harus 90 derajat. Atau misalkan kita mau nyari sudut Y ya, berarti adalah 90 derajat dikurangi X derajat sama dengan Y derajat ya. Atau mau nyari sumbu X, berarti 90 derajat dikurangi Y derajat sama dengan X derajat. Nah, itu yang dimaksud dengan sudut berpenyiku ya. Baik, lalu berikutnya kita akan coba menjelaskan tentang sudut bertolak belakang ya. Sudut bertolak belakang ya, belakang. Nah, seperti apa sih sudut bertolak belakang ya? Jadi yang dimaksud dengan sudut bertolak belakang adalah bentuk garisnya itu berpotongan ya. Bentuk garisnya itu berpotongan ya. Misalkan seperti ini. Lalu kakak kasih nama misalkan di sini A. Ini garis AB ya. Terus di sini garis CD ya. CD. Nah, titik-titik sudutnya ini, titik pusat sudutnya kakak tulis misalkan huruf E ya. Nah, perhatikan baik-baik ya, adik-adik ya. Di sini sudut yang bertolak belakang adalah sudut CEA ya. Dia itu bertolak belakang dengan bertolak belakang ya. Bertolak belakang dengan sudut BED ya. Jadi sudut yang ini ya, ini bertolak belakang dengan sudut yang ini ya. Nah, ini bertolak belakang dengan sudut yang ini ya. Maka sudut CEA itu besarnya sama dengan sudut BED ya. Jadi besarnya ini sama. Kalau di sini 60, misalnya ini 60 derajat ya. Berarti di sini juga 60 derajat. Jadi besarnya sama ya. Begitu juga dengan sudut misalkan CEB ya. Ini bertolak belakang dengan sudut AED ya. Nah, misalkan kakak kasih warna hijau ya. Nah, yang ini CEB ya. CEB ini bertolak belakang dengan sudut AED. Nah, ini bertolak belakang. Jadi sudut CEB ya, itu besarnya sama dengan sudut AED ya. Misalkan kalau di sini 120 ya, berarti di sini juga 120 seperti itu. Jadi totalnya yaitu 360 derajat ya. Kalau total secara keseluruhan ada 360 derajat. Nah, itu yang dimaksud dengan sudut bertolak belakang ya. Lalu kita akan coba lagi membahas dua garis sejajar yang berpotongan oleh garis lurus ya. Nanti bisa membentuk macam-macam nama sudut ya. Yuk kita coba ya. Nah, berikutnya kita akan coba membahas tentang dua garis sejajar ya. Dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lurus ya, yang dipotong oleh garis lurus. Nah, maksudnya seperti apa, Kak? Oke, perhatikan ya. Misalkan kakak punya garis seperti ini ya, kan garis sejajar ya. Garis sejajar nih, misalkan ada garis sejajar lalu dipotong oleh satu garis lurus ya. Warnanya kita bedain. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, misalkan ini kakak sebut garis A ya, ini garis B ya. Lalu ini misalkan garis K ya. Nah,
Jadi garis A dan garis B itu sejajar lalu dipotong oleh garis K ya. Maka nanti akan timbul macam-macam namanya, macam-macam nama sudut ya. Misalkan kakak kasih nama di sini misalkan A1 ya, A1, terus di sini A2 ya, sini A3, sini A4 misalkan nama sudutnya ya. Lalu yang di bawah misalkan kakak tulis nama B1 ya, lalu B2, B3 dan B4 ya. Nah, nanti ini akan membentuk nama-nama sudut ya. Nah, misalkan yang pertama ya, yang pertama itu disebut dengan sudut sehadap ya. Sudut sehadap. Sehadap. Nah, ini besar sudutnya sama ya kalau yang sehadap. Maksudnya sehadap gimana, Kak? Nah, kalau yang sehadap itu artinya bentuk sudutnya juga hampir sama ya. Nah, misalkan kakak kasih warna oranye ya. Yang sehadap itu adalah misalkan A1 dan B1 ya. Nah, ini yang ini nih. Yang ini ya, itu sehadap dengan ini ya. Lalu misalkan kakak tulis aja deh langsung ya. Misalkan sudut A1 itu sehadap dengan sudut B1 ya. Jadi ini ya sama ini itu besarnya sama. Tuh kan bentuknya juga sama ya. Lalu A2 ya dengan B2 ya. Lalu A2 dengan B2 ya. Terus A3 ya dengan B3 ya. Lalu A4 dengan B4 ya. Jadi intinya yang bentuknya sama dia disebut sehadap ya, dan besar sudutnya sama ya. Lalu yang kedua misalkan kakak kasih nama sudut dalam berseberangan ya. Sudut ya dalam berseberangan ya. Nah, kalau sudut dalam berseberangan itu yang mana, Kak ya? Jadi sudut dalam berseberangan ini misalkan kakak pakai warna hijau ya. Nah, itu yang dimaksud dengan sudut dalam berseberangan adalah A3 ya. A3 nih yang ini dengan B1 dengan ini dengan B1. Kenapa dalam berseberangan? Karena dia seperti ini. Nah, kan? Itu namanya berseberangan. Jadi A3 dengan B1. Intinya kalau ada kata-kata dalam, adik-adik fokus saja dengan sudut yang ada di dalam gitu ya. Lalu selain A3 dengan B1 mana lagi berarti? Iya, berarti yang ini ya. A4 dengan B2. Berarti A4 dengan sudut B2 ya. Itu namanya sudut dalam berseberangan. Lalu yang ketiga ya, itu sudut luar berseberangan. Luar berseberangan ya. Nah, kebalikan yang dalam, sekarang kita fokus sama yang di luar karena di sini keterangannya luar berseberangan. Nah, yang manakah kalau luar berseberangan ya? Jadi yang dimaksud dengan luar berseberangan ya, itu adalah misalkan A1 ya, A1 nih yang ini dengan B3 di sini ya. Karena ini kan sama berseberangan seperti itu tapi posisi sudutnya di luar ya. Dan itu nilai atau besarnya sama. A1 besarnya sama dengan B3 ya. Lalu A2 sama dengan B4 ya. Lalu sudut A2 sama dengan sudut B4. Oke, seperti itu adik-adik ya. Bisa dipahami ya. Baik. Lalu yang keempat ya, yang keempat kakak tulis ini ya. Ini yang dimaksud dengan sudut dalam sepihak ya. Sudut dalam sepihak. Nah, sudut dalam sepihak ini
besarnya adalah 180 derajat atau totalnya adalah 180 derajat ya. Misalkan kakak kasih warna ini coklat ya. Yang manakah yang dimaksud dengan sudut dalam sepihak ya? Sudut kalau dalam berarti kita fokus ke yang di dalam aja nih ya. Berarti misalkan di sini sudut A3 ya, nih A3 ini ya ditambah B2 ya. Berarti kalau yang ini ya A3 ditambah B2 hasilnya 180 ya. Jadi sudut A3 ditambah sudut B2 ya, itu hasilnya adalah 180 derajat ya. Jadi kalau dijumlahin totalnya 180 derajat ya. Lalu mana lagi? Iya betul, A4 ya ditambah dengan B1 ya. Berarti yang ini nih kan di dalam ya, sama ini ya. Itu kalau dijumlah hasilnya 180 derajat ya. Ini untuk sudut dalam sepihak ya. Lalu yang terakhir, yang kelima, kakak tulis ini deh ya, karena tempatnya nggak muat ya. Ini yang dimaksud dengan sudut luar sepihak ya, sepihak. Nah ini sama juga nih, besarnya adalah 180 derajat ya. Mana aja berarti? Nah kalau tadi yang di dalam, sekarang yang di luar ya. Berarti yang mana? Misalkan A1 dengan B4 ya. Ingat sepihak ya, A1 ya yang ini dengan B4. Berarti sudut A1 ditambah sudut B4 sama dengan 180 derajat. Sama juga dengan yang A2 ya. Kalau ditambah dengan B3 ya, hasilnya juga 180 derajat ya. A2 ditambah sudut B3 itu totalnya 180 derajat. Nah, ini yang dimaksud atau yang dinamakan nama-nama sudut dari hasil dua garis sejajar ya, dipotong oleh satu garis lurus. Nah, ini harus paham adik-adik ya, karena ini berguna nanti untuk menjawab soal-soal di materi garis dan sudut ya. Nah ini materinya seperti itu ya, biar lebih paham ya. Coba kita aplikasikan dalam bentuk soal ya. Jadi nanti pasti lebih paham kalau dijelaskan dalam bentuk soal ya. Yuk kita coba dalam bentuk soal ya.